Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari tugas kelompok 1 yang beranggota Agni Bintang Nursaini dengan NIM 21104080081, Fatia Zakiatul Warida dengan NIM 21104080060, Indira Maulida Rahman dengan NIM 2110408008050, dan saya sendiri Faik Fajriansyah dengan NIM 21104080070, Anissa Munawaroh dengan NIM 21104080063, Lutfi dengan NIM 21104080073, dan yang terakhir Muhammad Mansur dengan NIM 21104080043. Yang pertama, karangan merupakan sebuah hasil pikiran atau ungkapan perasaan seseorang ke dalam bentuk tulisan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah karya tulis yang menggunakan pikiran atau gagasan pengarang berdasarkan tujuan serta kesatuan yang utuh. Dua jenis karangan. Satu, karangan argumentatif. Karangan argumentatif adalah karangan yang berisi ide atau gagasan dan disertai alasan yang kuat agar dapat meyakinkan pembaca terhadap isinya yang mengumumkan suatu pendapat yang diyakini. Dua, karangan deskriptif. Karangan deskriptif merupakan karangan yang bertahan dengan usaha para penulis untuk memberi keterangan-keterangan secara detail dari objek yang ditulisnya. Tiga, karangan naratif adalah merupakan karangan yang berisi cerita jalannya suatu kejadian. Yang keempat, karangan ekspitoris merupakan karangan yang menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan dan pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut. 5, karangan persuasif merupakan karangan yang berusaha untuk meyakini seorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. 3, karangan deskriptif. Karangan deskriptif adalah suatu karangan atau tulisan yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata. Karangan deskriptif bertujuan untuk membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengarkan mengenai suatu tempat atau peristiwa. Atau adapun jenis karangan deskriptif yaitu A. Deskripsi spesial, B. Deskripsi objektif. Fungsi diagram. Fungsi diagram adalah grafik yang dirancang untuk mengkomunikasi informasi. Diagram merupakan cara alternatif bagi orang untuk terhubung dengan informasi dan memproses signifikasinya. Pengertian tabel. Tabel adalah daftar yang berisi jumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah dalam kolom dan berisi tertentu. Untuk menjelaskan isi tabel, kita perlu membekali diri dengan pengetahuan yang berkaitan dengan informasi yang disusun dalam baris di kolom. Tujuan dibuat tabel. 1. Dapat memberikan banyak informasi secara ringkas. 2. Mempermudah pembaca dalam memahami bacaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menafsir tabel. 1. Mencermati bagian-bagian tabel. 2. Membaca informasi di sekitar tabel. 3. Mengajukan pertanyaan tentang isi tabel. 4. Menafsirkan angka-angka atau data. 5. Mengaitkan antar data dengan tabel. 5. Mengembalikan kesimpulan. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.